Izin Po, perkenalkan nama saya Alicia Jessica Watimuri dengan NIM 1440 1202 5014. Saat ini saya akan membahas tentang antibiotik, anti malaria, dan AMR serta contoh obatnya. Antibiotik bekerja dengan cara membunuh bakteri atau menghambat pertumbuhannya sehingga infeksi dapat dikendalikan dan disembuhkan. Namun, antibiotik tidak efektif untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh virus, serta flu atau pilek. Penggunaannya harus sesuai resep dan anjuran tentang kesehatan untuk mencegah terjadinya resistensi antibiotik atau AMR. Inilah fungsinya. Inilah contoh zat antibiotik. Antimalaria. Pengertian antimalaria. Antimalaria adalah golongan obat yang digunakan untuk mencegah, mengobati, dan mengendalikan penyakit malaria yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditukarkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Obat antimalaria bekerja dengan membunuh atau menghambat pertumbuhan parasit pada berbagai tahap siklus hidupnya, baik yang berada di hati maupun dalam sel darah merah. Penggunaan obat antimalaria bertujuan untuk menghilangkan parasit dari tubuh, meredakan gejala seperti demam dan menggigil, mencegah kekambuhan penyakit, serta mengurangi risiko penularan malaria kepada orang lain. Inilah fungsi dari antimalaria. Dan ini zat obat antimalaria. Dan ini contoh obat antimalaria yang sering digunakan. Selanjutnya yaitu pengertian AMR atau antimikrobial resistensi. AMR adalah kondisi ketika mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit mengalami perubahan sehingga tidak lagi sensitif terhadap obat antimikroba yang sebelumnya efektif untuk mengobatinya. Akibatnya, infeksi menjadi lebih sulit disembuhkan, waktu pengobatan menjadi lebih lama, biaya perawatan meningkat, serta risiko komplikasi dan kematian menjadi lebih tinggi. AMR dapat terjadi karena menggunakan antimikroba yang tidak tepat, seperti penggunaan antibiotik tanpa resep, dosis yang tidak sesuai, atau penghenti pengobatan sebelum waktunya. Oleh karena itu, penggunaan antimikroba seperti rasional sangat penting untuk mencegah terjadinya resistensi dan menjaga keefektifan obat di masa depan. Selanjutnya itu penyebab dan mekanisme resistensi. Penyebab terjadinya AMR. Yang pertama, menggunakan antibiotik yang tidak rasional. Yang kedua, membeli dan menggunakan antibiotik tanpa resep. Yang ketiga, tidak menghabiskan obat sesuai aturan. Keempat, menggunakan antibiotik yang rusak atau palsu. Yang kelima, membuang antibiotik sembarangan. Selanjutnya, mekanisme resistensi. Yang pertama, bakteri menghasilkan enzim yang merusak antibiotik. Yang kedua, mengeluarkan antibiotik melalui pompa efflux. Yang kelima, menggunakan struktur dinding sel. Yang terakhir, menggunakan target tempat kerja obat. Selanjutnya, cara mencegah AMR. Kesimpulannya, antibiotik obat untuk infeksi bakteri. Contohnya, amoxicillin, erythromycin, dan tetrasin. Selanjutnya, antimalaria, obat untuk malaria. Contohnya, chloroquine, primaquine, quinine, dan artemether. Dan yang terakhir yaitu AMR, resistensi terhadap antimikroba akibat penggunaan yang tidak tepat sehingga obat menjadi kurang efektif atau tidak efektif lagi.